Kita coba melihat dulu untuk integral yang di sini, ini jika rekan-rekan perhatikan ini fungsi rasional pecah, kemudian penyebutnya ini akan coba kita faktorkan terlebih dahulu. Ini berarti harus mengingat itu ya, untuk pemfaktoran suku banyak di sini. Di sini kemungkinannya berarti nanti ini 1, 3 ya, berarti kemungkinannya bisa dibagi dengan plus minus 1 atau plus atau minus 3 nanti ya, karena ini yang bisa memungkinkan sepertinya hanya itu ya. Nanti kita bisa coba lihat, nah kita coba cek untuk faktor-faktornya dulu sekarang. Ini jika kita tulis di sini ya, kita akan mencari faktornya dulu, ini 1, 1, 3, 3 ya. Kemudian kita coba dengan 1 misalnya, di sini 1 dikalikan hasilnya 1, ini 2, 2, 5 ya, di sini menjadi 5. Ini 8, berarti bukan faktornya ya. Kita coba angka yang lain, misalnya berapa? Min 1 ya di sini. Kita coba lihat untuk min 1, ini mungkin akan berbeda. Hasilnya kita coba hapus dulu yang di sini. Jika min 1, maka kita akan punya ini 1, min 1 ya. Berarti 0, 0, 3, min 3, 0. Nah, ini faktornya berarti ya. Min 1. Berarti pecahan ini, penyebutnya itu bisa kita faktorkan menjadi ini ya. X plus 1 berarti di sini nanti ya. Kemudian tersisa X kuadrat, ini 0 berarti X kuadrat plus 3. Nah, kita akan coba menyusunnya dulu. Ini berarti 1 dibagi dengan X pangkat 3 plus X kuadrat plus 3X plus 3. Ini akhirnya bisa disusun menjadi ini X plus 1 ya, karena ini. Kemudian X kuadrat plus 3 dari sini. Nah, artinya ini memuat ada ini X kuadrat plus 3 ini sudah tidak bisa difaktorkan lagi yang untuk ke arah akar realnya sudah tidak bisa. Berarti ini nanti kita bisa masuk ke kasus ketiga di sini ya. Ini kita akan susun menjadi X plus 1 kemudian X kuadrat plus 3 di sini. Ini 1 ya. Berarti di sini nanti untuk menjadi fungsi rasional pecah sejati di sini berarti konstan ya, turun 1 tingkat untuk pangkatnya, ini X kuadrat berarti menjadi linear ya. Ini taruhlah namanya Bx plus C begini. Kemudian kita kembalikan lagi dengan menyamakan penyebutnya di sini menjadi X plus 1 X kuadrat plus 3. Nah, di sini menjadi ini kita bisa kalikan menjadi A X kuadrat plus 3 ditambah Bx plus C dikalikan X plus 1. Di sini kita akan hitung menjadi X plus 1-nya tetap. Yang di sini menjadi A X kuadrat ya ditambah 3A ditambah dengan Bx kuadrat ditambah Cx ditambah Bx ditambah dengan C. Nah, kemudian kita akan lihat mana saja nanti yang bisa yang akan menjadi koefisiennya dari X kuadrat, koefisiennya dari X, dan juga X pangkat 0 atau konstannya nanti. Taruhlah ini yang X kuadrat dulu, berarti di sini yang ada A di sini ya, A, kemudian ini B, A sudah, B sudah habis ya. Nah, kemudian yang X sekarang ini bisa jadi bukan ya 3A tidak, yang ini. Berarti C plus B atau kita tulis urut ya B plus C. Kemudian ditambah yang konstan sekarang. Konstannya berarti ada ini 3A. Kemudian C. Nah, padahal kita punya di sini pembilangnya ini semua nilainya 1. Artinya koefisiennya X kuadrat yang di sini 0. B plus C-nya di sini 0, berarti tinggal 3A plus C ini yang bernilai 1. Kemudian kita nanti akan mencari nilai AB.
dan C-nya ya. Jadi di sini kita bisa peroleh, terus di sini ya, diperoleh, nah A plus B di sini 0, B plus C di sini 0, kemudian 3A plus C ini 1 ya, karena ini tadi ya. Ini karena dia kan sama ini ya, ini sama. Yang di sini sama, artinya pembilangnya nilainya 1. Nah, di sini semua nilainya juga harus 1. Nah, agar dia 1 berarti koefisien X kuadrat ini harus 0, koefisiennya X harus 0, hanya bersisa untuk yang konstan 3A plus C-nya ini nilainya 1. Nah, kemudian kita selesaikan ini mungkin dengan, oh ini memuat B ya, ini bisa kita bawa. Ini B-nya itu min A, ini B-nya berarti yang di sini min C ya. Kemudian kita substitusi ke sini, kita bisa peroleh 3A berarti 3 min B ya. Plus C itu berarti menjadi min B juga ya, sama dengan 1. Jadi kita punya min 4B itu hasilnya 1, sehingga di sini B-nya adalah min seperempat. Nah, jika B min seperempat, dari sini kita peroleh nilai A dan C ya. A-nya berarti menjadi seperempat, dan C-nya juga menjadi seperempat di sini. Nah, kemudian kita kembalikan ke bentuk ini tadi, bentuk yang di sini. Nah, artinya soalnya ini bisa kita ubah bentuknya, kita modifikasi menjadi ini penjumlahan dua pecahan sejati di sini. Yang tadinya hanya pecahan seperti ini. Nah, kita modifikasi menjadi dua pecahan sejati yang memuat A, B, C ini tadi. A-nya yang punya X plus 1, B plus C-nya X kuadrat plus 3 ya. Jadi soalnya di sini bisa kita tulis ulang, sehingga di sini jika kita menghitung integral 1 per X pangkat 3 ditambah dengan X kuadrat plus 3X plus 3 dx. Nah, ini sama artinya dengan kita menghitung A-nya seperempat ya. Seperempat di sini X plus 1. Kemudian ditambah dengan B-nya min seperempat X plus C. C-nya seperempat ya. X kuadrat plus 3 dx di sini. Nah, ini sekarang bisa kita hitung integralnya. Ini bisa menjadi ln ya. Ini mungkin perlu dipisah integralnya ya. Ini menjadi seperempat integral X plus 1 dx ditambah, atau min aja ya, min seperempat integral X kuadrat plus 3 dx, kemudian ditambah seperempat integral 1 min X kuadrat plus 3 dx di sini. Jadi ada 3 bagian yang harus kita integralkan. Ini yang pertama bisa langsung jadi ln, ini yang kedua nanti ini harus pakai substitusi U ya, ini dimisalkan U, nanti ketemu X-nya, ini bisa dieliminasi nanti. Nah, yang ini harus pakai apa ini? Rasional pecah, bukan. Substitusi trigonometri ya ini ya. Jadi ada bagian 1, bagian 2, bagian 3. Bagian 1 saya kira clear ya, mudah diperoleh. Nanti kita akan menghitung bagian 2 sekarang. Bagian 2 di sini integral dari X-nya aja yang kita hitung ya, X kuadrat plus 3 dx. Nah, di sini bisa kita misalkan U-nya itu adalah X kuadrat plus 3. Jadi kita peroleh DU-nya adalah 2X dx. Artinya ini kita peroleh bahwa setengah DU ini adalah X dx. Ini ya. Nah, jadi integralnya bisa kita hitung menjadi setengah integral DU per U. Ini menjadi setengah ln U plus C. Taruhlah namanya C2 ya. Ini karena untuk soal kedua biar nanti mudah menghitung C1, C2, C3-nya ya. Ini berarti setengah ln X kuadrat plus 3 plus C2. Kemudian untuk yang ketiga, nah ini harus dengan substitusi trigono ya, 1 per X kuadrat plus 3. Di sini yang ketiga integral X, bukan integral X1 per X kuadrat plus 3 dx. Ini kita bisa
Di sini bisa kita misalkan ya dengan substitusi trigono berarti X kuadrat itu adalah 3 tangen kuadrat T. Kemudian berarti X-nya kita peroleh di sini akar 3 ya, tangen T. Jadi di sini turunannya dx-nya kita peroleh adalah akar 3 sekan kuadrat T dt. Nah, di sini kita bisa substitusi ke dalam soal yang di sini, ini berarti menjadi integral 1/3 tan kuadrat T ditambah 3, dx-nya menjadi akar 3 sekan kuadrat T dt. Kemudian di sini bisa kita selesaikan menjadi integral 1/3. Di sini tangen kuadrat T plus 1 ya. Di sini akar 3 sekan kuadrat T dt. Nah, di sini bisa dilihat bahwa ini kan nilainya sekan kuadrat T ya. Jadi di sini bisa kita sederhanakan begini. Jadi hanya tinggal akar 3 dibagi dengan 3. Berarti hasilnya berapa? Integral akar 3 ya, 1/akar 3 dt. Di sini hasilnya menjadi 1/akar 3 T ditambah C3 ya. Ini T-nya berarti harus dicari dari sini ya. T di sini, ini hati-hati di sini kita punya X/akar 3 ini adalah tangen T. Berarti di sini T ini adalah arkes tangen dari X/akar 3. Jadi bisa kita substitusi ke sini sekarang. Ini kita gantikan berarti seperakar 3 arkes tangen dari X/akar 3 plus C3. Tahu di sini bisa jadi berapa? Sepertiga akar 3 ya ini ya. Sepertiga akar 3 arkes tangen X/akar 3 plus C3 di sini ya. Nah, ini adalah hasil integral yang ketiga. Nah, kemudian kita bisa jadikan satu, nanti ini yang kedua, setengah ln X kuadrat plus 3 plus C2. Yang bagian pertama ini ln ya, ln X plus 1 nanti bisa langsung dicari. Ini kemudian ada 1/4, ini min 1/4, ini 1/4 juga harus kita perhatikan nanti. Jadi kita bisa tuliskan jadi 1 di sini, jadi di sini kita peroleh integral 1/X pangkat 3 ya, X pangkat 3 plus X kuadrat plus 3X plus 3 dx. Ini menjadi 1/4 ln X plus 1 plus C. Bagian pertama, bagian kedua itu min ya. Min 1/4 dikali yang di sini tadi. Apa tadi? Setengah ln X kuadrat plus 3 plus C2. Setengah ln X kuadrat plus 3 plus C2. Kemudian bagian yang ketiganya ini juga 1/4 ya. 1/4 kali 1/3 akar 3 arkes tangen X/akar 3 plus C3. Nah, kemudian kita jadikan 1 di sini menjadi 1/4 ln X plus 1, nanti C1, C2, C3 kita jadikan 1 ya. Di sini 1/8 ln X kuadrat plus 3, kemudian yang di sini ditambah 1/12 akar 3, atau di sini ini ya, arkes tangen X/akar 3 plus, nah ini kita jadikan 1, nanti ada C1, kemudian min 1/4 C2, kemudian 1/4 C3 ya, kita namai menjadi C begini. Nah, ini adalah hasil integral dari fungsi rasional pecah dengan yang memuat di sini tadi ada akar faktornya itu tidak bisa difaktorkan lagi menjadi akar-akar real ya.